Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allah wujud Muhammad lagi wujud apa menasira ingsun yen wujuda ya sira ya ingsun ing asmane Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya respon di tengah diskursus membangun kesetaraan antar umat manusia. Bagaimana kita membangun kesadaran bahwa manusia dalam konteks harkat dan martabat kemanusiaannya itu tidak berbeda antara satu sama lainnya. Sebuah kalam suci telah menegaskan hal itu dan diulang-ulang oleh para ulama. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh benar-benar telah kumuliakan anak cucu Adam. Tidak ada perbedaan orang Arab dan orang non-Arab kecuali dengan ketakwaannya. Diskursus kenasaban yang dipantek melalui hasil riset Kiai Imad ini adalah diskursus kemanusiaan. Seiring dengan perkembangan Nahdlatul Ulama, sebenarnya para ulama kita ingin konsisten. Kalau ada teks, tidak ada Arab, tidak ada orang non-Arab, kecuali mereka yang bertakwa. Karena dalam konteks harkat dan martabat kemanusiaan itu adalah sama. Sama kiai-kiai kita melanjutkan komitmen risalah kenabian. Para ulama-ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama juga menegaskan tidak ada Arab dan tidak ada pribumi kecuali dalam keberagaman yang diharapkan tetap berpegang teguh pada kebinekaan tunggal ika untuk saling menghargai, saling menghormati, satu bangsa, satu bahasa Indonesia, sehingga dengan kedatangan orang-orang yang dimuliakan Allah dari Yaman, dari manapun, diterima dengan baik oleh ulama kita, dan ulama-ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama tetap berpegang pada komitmen menjaga persatuan dan kesatuan dengan nilai-nilai Pancasila dan saling menghargai satu sama lain dalam bentuk harkat martabat yang sama, dalam nilai-nilai kemanusiaan yang harus saling dijunjung tinggi. Karena kita menjalani hidup ini sama-sama merdeka di antara umat manusia, hamba di hadapan Allah. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, ternyata sikap unggah-ungguh rasa penghormatan masyarakat Indonesia dengan tidak membedakan antara pribumi dan non-pribumi, Arab dan Jawa, nampak beberapa arogansi, keangkuhan, bahkan beberapa konflik di tanah air ini terkait dengan gerakan-gerakan yang tidak unggah-ungguh, yang penuh arogan, justru direfleksikan oleh mereka-mereka yang notabene sebagai pendatang. Mulai dari Muslim cyber, juga dari
pendatang dalam konteks ini statusnya Habib dari gerakan komunis, juga di situ pimpinan tertingginya adalah oknum-oknum habaib. Dalam gerakan makar di Indonesia di era Gus Dur, ketika ingin menerapkan konsep kemanusiaan, kesetaraan untuk seluruh umat manusia, di situ ada bulian, cacian, ujaran-ujaran yang sangat buruk yang dilakukan oleh para habaib. Saya katakan para habaib karena hampir mayoritas habaib mendukung Habib Rizik yang notabene membuat gerakan melalui FPI. Kalau ini menjadi bagian dari Robitoh, nyatanya Robitoh tidak pernah menegur Habib Rizik, dan seolah-olah Robitoh mengendos, menguatkan peran-peran Habib Rizik, sehingga mengkerucut pimpinan Robitoh dipegang oleh sosok yang memang senada dengan Habib Rizik dalam konteks kalam-kalam publiknya, yaitu Habib Taufik. Yang lebih mengerikan, kalam-kalam, ucapan-ucapan yang terlontar di tokoh-tokoh penting di FPI, termasuk misalnya Habib Bahar yang kemarin belum lama mengungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang sangat merusak sistem keberagamaan yang notabene terkait dengan tokoh yang dianggap penting dalam Islam, yaitu seorang ulama. Si Bahar ini tidak segan-segan mengatakan dengan istilah ulama dengan menyebut nama hewan. Saya sendiri sebagai orang Jawa berat, meniru itu aja berat. Tapi si Bahar ini dengan lantang dan arogansinya betul-betul kasar. Belum lagi sistem-sistem persekusi. Dan ini lama nggak ditangani oleh pihak kepolisian terkait dengan misalnya di Kalimantan, di Sumatera, di Jakarta, di Jawa Timur, beberapa kasus habaib yang menggeruduk orang yang notabene mengaku sebagai cucu Nabi. Begitu ketahuan oleh para habaib, bisa dihajar oleh para habaib ini. Artinya untuk tidak percaya pada nasab seseorang yang mengaku sebagai zuriyah Nabi, itu sudah dimulai oleh para habaib dari Robitoh Alawiyah. Bahkan sampai terjadi pemukulan. Tentu sebelum ketahuan, sebelum ada tesis Kiai Imad, orang akan mengira perbuatan Habib yang memarahi siapapun yang mengaku sebagai cucu Nabi itu seolah-olah dianggap benar sebelum ada tesis Kiai Imad, dengan asumsi membela nasab yang bersambung kepada Nabi biar tidak diisi oleh orang-orang yang mengaku-ngaku ini. Sehingga perbuatan para habaib mempersekusi dan menghajar orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi itu seolah-olah diasumsikan benar. Karena Habib ini diasumsikan lebih memiliki hak untuk mengadili orang-orang yang mengaku cucu Nabi. Tapi setelah ada tesis Kiai Imad, ternyata para habaib sendiri dari Hasan Al-Turos tidak bisa dipertanggungjawabkan. Secara ilmiah juga nggak bisa dipertanggungjawabkan, dari kajian filologi juga nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau sudah tahu seperti ini kan akhirnya jangan ada lagi arogansi para habaib untuk menghakimi kepada masyarakat yang
Kebetulan di antara mereka ada yang mengaku sebagai cucu Nabi. Para habaib sudah tidak punya kewenangan lagi karena secara ilmiah mereka sendiri juga lemah. Dari Hasanah At-Turas juga lemah. Kalaupun husnuzon, wah ulama NU dari dulu udah husnuzon. Hanya para habib yang belum mau husnuzon kepada orang yang mengaku cucu Nabi. Selain dari marga Ba'alawi. Para habib itu dari dulu yang mendidik masyarakat untuk tidak percaya pada kenasaban orang yang menisbatkan diri sebagai zuriyah Nabi yang bukan dari klan Ba'alawi, yang mendidik bani-bani Ba'alawi ini. Mendidik orang untuk tidak percaya pada nasab orang lain. Sebagai bagian daripada cucu Nabi. Sekarang ada tesis Kiai Imad, para habaib marah, dicurigai, bahkan dipastikan dari hasil risetnya Kiai Imad para habaib tidak cucu Nabi, marah. Ada orang mengaku cucu Nabi yang bukan dari klan Bani Ba'alawi marah. Ketika hasil riset Kiai Imad memastikan klan Ba'alawi bukan bagian dari cucu Nabi, marah. Enggak. Nah, akhirnya masyarakat harus tahu sekarang ini. Nah, tentu saya menyampaikan ini dilatar belakangi dari sesama bangsa, sesama warga negara yang melihat arogansi habaib yang sudah lama yang berlangsung terhadap para mereka yang mengaku cucu Nabi yang mereka persekusi, yang mereka adili dan lain sebagainya. Itu salah satu perbuatan yang secara langsung telah mereka tunjukkan dari klan Ba'alawi, mendidik masyarakat untuk tidak mempercayai nasab selain dari klan Ba'alawi yang menyambungkan ke Nabi. Nah, sekarang kena getahnya. Nah, ternyata hasil riset Kiai Imad menunjukkan hal yang sama. Dari klan Ba'alawi tidak ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya yakin kalau dari klan Ba'alawi ada bukti, mereka akan segera ngomong. Karena secara psikologis, temperamental Arab itu kan so afos, ingin tunjuk hidung, ingin segera tampil. Ketika catatan nasab ini ada yang mempertanyakan, saya yakin kalau ada datanya akan segera terjawab dan ditunjukkan. Bukankah selama ini masyarakat Jawa, Indonesia itu tidak pernah mempertanyakan nasab, sementara para habaib pamer buku nasab di beberapa sosial media. Selama ini masyarakat itu damai-damai saja, tidak pernah mempermasalahkan nasab. Tapi para habaib pada pamer buku nasab sebagai zuriyah Nabi yang telah diresmikan, yang telah dapat stempel dari Robito dan lain sebagainya. Itu kan luar biasa. Nggak ditanya nasabnya aja dipamerkan buku-buku nasabnya. Nggak pernah ada yang nanyakan nasabnya aja, pidatonya tentang kenasaban. Nah, melihat gejala psikologis seperti ini, pasti ketika ada sosok Kiai Imad yang merungkat atau yang membatalkan kenasaban Bani Ba'alawi, kalau mereka punya data pasti akan dijawab. Mengapa mereka nggak jawab? Ya karena nggak ada data. Selama ini sudah mereka buktikan, nggak ada yang nanya aja mereka pengen pamer buku nasab. Apalagi kalau ada yang tanya, kalau punya data pasti akan segera terjawab. Akhirnya juga ujung-ujungnya para muhibbin yang menjawab. Atau berlindung di balik ketokohan-ketokohan ulama-ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama. Dilalahnya juga para pembela, para muhibbin yang ingin mencoba mengakui nasab Bani Ba'alawi, mereka nggak punya data yang kuat. Dan kebetulan eksistensinya di belantara diskursus
keilmuan di negeri ini mereka kaum-kaum yang memang bukan ulama yang memiliki eksistensi dan memiliki basis transformatif di tengah masyarakat. Karena dari pihak Bani Ba'alawi tidak ada yang mampu menunjukkan kenasaban. Bahkan Robito sendiri tidak punya data ternyata. Mereka itu nggak konsisten. Data dalam satu abad terakhir, mereka buat seketat mungkin, tapi data yang ke atasnya mereka tutup dengan doktrin-doktrin yang memastikan orang tidak bisa masuk dalam batasan doktrin yang mereka bendung sebagai sebuah bendungan yang tidak bisa dilewati orang, sehingga kenasaban itu hanya bermula dari catatan yang mereka buat seketat mungkin pada satu abad terakhir ini. Jadi bendungan yang kuat itu dikembangkan dengan syarat-syarat yang ketat di satu abad terakhir, sementara di abad-abad sebelumnya mereka tutup dengan bendungan yang nggak bisa, yang mereka perkirakan tidak bisa dijebol oleh siapapun. Ternyata Allah menghadirkan sosok Kyai Imad yang bisa menjebol bendungan itu, sehingga ketahuan di balik bendungan itu tidak ada apa-apanya, tidak ada hasanah yang menguatkan data yang mereka jadikan legitimasi sebagai zuriyah Nabi. Dan yang heboh itu justru arogansi mereka, keangkuhan yang tidak sesuai dengan realitas yang mereka jadikan legitimasi sebagai mengaku sebagai cucu Nabi. Ternyata lemah data itu. Bahkan sebaliknya, mereka yang tidak dikira, tidak pernah merefleksikan dengan buku-buku nasab, bersikap arogan secara publik, justru mereka punya data yang lebih kuat sebagai cucu Nabi. Tentu saya sebagai warga masyarakat, warga biasa, melihat fenomena seperti ini, kok bisa gitu? Kok bisa terjadi ini? Gimana ini? Gimana ya? Gimana ini? Lah, orang-orang yang membela dari para muhibin ini, ya saya sebut sebagai jadaliyun. Kebetulan orang-orang yang membela ini orang-orang yang tidak memiliki kompetensi yang tinggi pada masalah yang dipermasalahkan oleh para pembela habaib ini. Termasuk permasalahan yang dipermasalahkan oleh Kyai Idrus Ramli terkait dengan sosok seorang Gus Dur, ternyata juga tidak memiliki pengaruh kecuali sebatas pada ungkapan di jalan pada tokoh yang sedang lewat yang ingin melakukan sebuah gerakan pembebasan dan pencerahan di tengah masyarakat. Sehingga saya lihat seperti Kyai Idrus Ramli ini dari dulu memang orang yang senang ilmu, tetapi bukan untuk target pemberdayaan, pembebasan dan pencerahan, tapi senang ilmu ya ilmu mahdhah, ilmu murni yang sangat tekstual, sehingga tidak memahami bagaimana kontekstualisasi yang terfikirkan dalam pandangan dan gerakan Gus Dur sebagai seorang tekstualis. Idrus Ramli
pembaca apa adanya teks, tidak memahami kontekstualisasi yang berada dalam pandangan dan gerakan membumisasikan tafsir Al-Quran yang dilakukan oleh Quraisy Shihab. Itu Romli sebagai tekstualis yang menjadi pembaca murni juga tidak memahami pandangan maksud gerakan ulil absar abdallah yang ingin memasukkan ilmu-ilmu keislaman dalam diskursus global di tengah perkembangan kapitalisme global. Juga banyak data yang menunjukkan gaya tekstualis Kiai Idrus Romli yang hanya membaca teks tanpa memahami kontekstualisasi yang dilakukan oleh para ilmuwan. Termasuk yang terakhir, yang menurut saya fatal. Nah, sebagai seorang tekstualis, Kiai Idrus Romli hanya membaca teks, tidak mau mencoba ingin memahami kontekstualisasi kemampuan tekstual Kiai Haji Imaduddin Utsman yang mencoba ingin memasukkan seluruh teks Hasanatul Rasul yang dibaca oleh Kiai Imad itu dalam tataran konteks yang sekarang ini memang sedang ada masalah, yaitu konteks arogansi habaib yang notabene sudah dikenal dalam diskursus gerakan ilmu keislaman. Setidaknya 1 abad di Indonesia ini para habaib sudah sangat dikenal di lingkungan Nahdlatul Ulama dalam konteks gerakan ilmu keislaman. Tapi jauh dari panggang, para habaib selama 1 abad yang sudah dikenal di lingkungan Nahdlatul Ulama ini sebagai cucu Nabi, jauh dari panggang. Menyisakan bahkan memunculkan banyak masalah-masalah yang kontra risalah, yang sangat merusak sistem kenabian, sistem nilai-nilai keutamaan dan kebenaran yang ingin ditanamkan oleh Nabi Mustafa Muhammad SAW. Dari dulu namanya orang yang sudah dikenal sebagai kiai atau ulama di Indonesia, khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama, itu mengucapkan kata-kata kotor itu sangat berat. Saya saja untuk mengulang ucapan Bahar yang akhir-akhir ini viral itu dengan mengatakan ulama inilah itu dengan bahasa-bahasa hewan, suruh ngulang aja, tidak enak. Para kiai-kiai di desa itu pada jerit melihat kelakuan orang yang mengaku cucu Nabi tapi pola tingkahnya sangat tidak beradab. Ini kan bermasalah ini, merusak nilai keislaman, merusak ijma' ulama yang diambil dari Quran hadis terkait dengan pentingnya menjaga lesan dari ucapan-ucapan kotor. Bahkan di tradisi lingkungan Nahdlatul Ulama itu perdebatan antar kiai itu di wilayah Basul Masail, dalam tataran pada saat Basul Masail secara publik, kiai satu dengan kiai lain itu ketika nggak setuju nggak dipublish. Kalaupun dipublish, ketidaksetujuan secara dialektika yang tidak diiringi dengan umpatan-umpatan dan cacian-cacian atau kalimat-kalimat yang sangat dibenci Nabi. Kalam-kalam yang ungkapan-ungkapan yang kotor itu sangat dibenci Nabi.
Ini bisa membuat orang murtad, bisa membuat orang suudzon, bisa membuat orang awam yang tidak berilmu berpikiran macam-macam terhadap risalah kenabian, terhadap sosok Nabi kita. Bisa salah paham. Kita tidak bisa memaksa orang awam untuk tidak salah paham kepada Nabi. Orang awam sangat mudah salah paham. Katanya cucu Nabi kok begini-begini. Akhirnya kan mendidik orang awam untuk. Nah ini harus kita lindungi orang awam. Agar orang awam tidak salah paham. Memunculkan banyak kemurtatan di tengah masyarakat karena orang yang dianggap punya legitimasi jalur khusus dengan Nabi, tapi membuat orang pada terbelah matanya, pada kaget, heran, kok bisa orang aku cucu Nabi seperti ini? Nanti akhirnya memunculkan kesalahpahaman yang tidak terhadap umat Islam yang masih awam ini. Dan dampaknya adalah sikap-sikap kemurtatan masyarakat. Ini konteks yang terpenting dari riset Kiai Imad. Nah, ini sudah pada tataran kriminal. Harus dijawab. Harus ada seorang ulama yang bisa menjawab ini. Ini mengerikan ini. Para habaib yang di FPI ini sudah sangat ekstrim. Membuat kesalahpahaman umat Islam terkait dengan nilai-nilai keutamaan, kebenaran, penuh kasih sayang dalam ajaran Islam. Tapi yang muncul adalah umpatan-umpatan di lisannya orang yang notabene punya legitimasi jalur khusus bersambung ke Nabi. Nah, kayak itu selama ini tidak paham konteks seperti ini. Bahkan malah sebaliknya, mengatakan orang-orang yang mengkritik nasab Bani Ba'alawi yang ditandai dengan penanda-penanda yang suka mengumpat ini, itu sebagai orang yang sul adab. Jadi orang yang mengkritik nasab Bani Ba'alawi dikatakan orang-orang yang sul adab. Bahkan mengeluarkan hukum yang saya sendiri berat untuk mengulang hukum yang dikeluarkan oleh Kiai Idrus Romli itu. Selama ini Kiai Idrus Romli tidak pernah berpikir bagaimana menghentikan perbuatan yang kontra risalah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh sentral dari Bani Ba'alawi di Indonesia ini yang dimotori oleh Habib Rizik, Habib Bahar. Nggak pernah berpikir bagaimana solusi menghentikan ini. Sejak Gus Dur belum pernah ada yang bisa menghentikan. Berbagai dialog dilakukan tentang dialog keberagamaan, moderasi beragama, dialog bagaimana kita ini betul-betul memahami keberagaman di negeri ini. Belum ada jawaban. Tak kunjung selesai dialog-dialog itu. Bahkan makin arogan. Bocil-bocil dari Bani Ba'alawi ini makin pamer buku nasab saja. Tatarannya sudah statusnya sudah status preman. Habib Rizik itu statusnya sudah status preman. Lagi-lagi dia. Sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Gus Dur. Hal-hal yang seperti ini tidak pernah terfikirkan oleh Idrus Romli. Bagaimana menjawab, menghentikan kesalahpahaman umat dari sikap tokoh-tokoh sentral Bani Ba'alawi. Kayak Idrus Romli nggak pernah berpikir bagaimana menjawab ini. Ulama itu bisa menjawab persoalan. Bagaimana umat ini tidak semakin bingung. Bukan malah menghentikan langkah-langkah resolusi yang dilakukan oleh Kiai Imad.